warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 manajemen pengadaan. Di sini kami akan memaparkan materi terkait dengan manajemen pengadaan, ruang lingkup, definisi, serta pentingnya supply chain pada manajemen pengadaan. Sebelum memasuki materi, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kinarani Muhammad Fahri dengan NIM 883. Perkenalkan nama saya Sandra Sari dengan NIM 125. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Rizal dengan NIM akhir 088. Perkenalkan nama saya Umimat Fadila dengan NIM akhir 074. Perkenalkan saya Mutia Iqbal dengan NIM akhir 091. Perkenalkan nama saya Delia Laura Ananta dengan NIM 102. Itu ada manajemen permintaan. Manajemen permintaan atau demand management adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian permintaan atau kebutuhan atas produk atau layanan perusahaan. Menurut Sutisnawinata tahun 2023. Nah, tujuannya itu untuk menciptakan keseimbangan antara permintaan pelanggan dan kapasitas produksi, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan, mengurangi biaya operasional, dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Selanjutnya, itu ada komponen utama manajemen permintaan menurut Gaspers tahun 2012. Nah, yang pertama itu ada peramalan permintaan atau demand forecasting, kedua ada perencanaan pasokan, ketiga ada manajemen inventaris, yang keempat ada ketersediaan produk, yang kelima manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management yang biasa kita sebut itu CRM. Nah, yang keenam itu ada teknologi dan perangkat lunak, yang ketujuh ada manajemen rantai pasokan, yang ke-8 ada perencanaan kapasitas, dan yang terakhir ke-9 itu ada strategi harga. Saya mau menjelaskan tentang tujuan dari manajemen permintaan. Jadi yang pertama itu ada meningkatkan kepuasan pelanggan, yang dimana itu dengan memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu dan juga akurat. Yang kedua itu ada mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ini tuh menghindari kelebihan atau kekurangan dari produksi. Yang ketiga ini ada mengurangi biaya persediaan, yang dimana ini dengan mengatur tingkat persediaan yang sesuai dengan permintaan. Yang terakhir itu ada meningkatkan profitabilitas. Ini tuh melalui pengelolaan permintaan yang efektif. Oke, selanjutnya itu apa itu pengadaan dan mengapa pengadaan penting. Jadi pengadaan mengacu pada bagaimana perusahaan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk operasi bisnis. Pengadaannya efektif sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang tepat untuk beroperasi secara efisien dan mencapai tujuan mereka. Nah, pengadaan ini melibatkan, yang pertama itu ada mengidentifikasi kebutuhan bisnis, yang kedua itu ada mencari pemasok yang dapat diandalkan, yang ketiga ini menegosiasi kontrak, yang keempat mengelola hubungan dengan pemasok, yang kelima memelihara catatan dari setiap langkahnya. Nah, karena menyederhanakan proses pengadaan ini dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan, tujuan dari pengadaan sendiri untuk mendapatkan produk atau layanan yang diperlukan dengan nilai terbaik sekaligus menyeimbangkan berbagai faktor seperti kualitas dan waktu pengiriman. Apa pengadaan penting? Jadi pengadaan adalah bagian penting dalam memahami dan mengoptimalkan rantai pasokan karena membantu bisnis memilih pemasok yang memenuhi persyaratan dengan harga yang wajar. Jadi, pengadaan yang sukses mendukung citra merek dan reputasi perusahaan sehingga perusahaan itu dapat memperoleh hal yang dibutuhkan dengan harga yang terjangkau untuk menawarkan barang atau layanan berkualitas kepada pelanggannya. Nah, hal ini tuh dapat meningkatkan keuntungan atau profit dan mengurangi dasar biaya pembelian bisnis sebesar 8-12%, serta memberikan penghematan tambahan tahunan sebesar 2-3%. Selanjutnya, merupakan manajemen pengadaan dalam logistik adalah salah satu komponen yang penting dalam rantai pasokan yang berfokus pada proses perolehan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mendukung operasional logistiknya. Selanjutnya, terdapat fungsi utama dari manajemen pengadaan dalam logistik meliputi yang pertama, perencanaan kebutuhan, menentukan barang jasa atau sumber daya yang diperlukan untuk mendukung operasi logistik seperti bahan baku, perlengkapan produksi, kendaraan transportasi, dan sistem teknologi informasi.
Perencanaan yang baik memastikan barang dan jasa tersedia tepat waktu dalam jumlah yang tepat, sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Yang kedua, seleksi dan evaluasi pemasok. Memilih pemasok yang mampu menyediakan barang atau jasa yang memenuhi spesifikasi, kualitas, dan kebutuhan organisasi. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap harga, kapasitas pemasok, kualitas barang atau jasa, serta waktu pengiriman. Yang ketiga, negosiasi dan pengelolaan kontrak. Setelah pemasok dipilih, organisasi melakukan negosiasi harga dan ketentuan kontrak. Kontrak pengadaan mencakup syarat-syarat pembelian, pengiriman, pembayaran, serta kewajiban kedua belah pihak. Manajemen kontrak penting untuk memastikan pemasok memenuhi kewajiban mereka sesuai kesepakatan. Dan yang keempat, pengendalian persediaan. Manajemen pengadaan bekerja sama dengan manajemen persediaan untuk menjaga stok barang tetap optimal. Ini berarti memastikan barang tersedia saat dibutuhkan tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi. Dan yang kelima, koordinasi dengan operasi logistik. Manajemen pengadaan harus berkoordinasi dengan Departemen Logistik untuk memastikan bahwa barang yang dipesan dikirim dan diterima sesuai jadwal. Ini termasuk memantau pengiriman, memastikan kualitas barang yang diterima, dan mengelola proses pembayaran kepada pemasok. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja pemasok. Setelah pengadaan selesai, kinerja pemasok dievaluasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan dalam kontrak. Penilaian ini mencakup ketepatan waktu pengiriman, kualitas barang atau jasa, dan kesesuaian dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana sih hubungan antara manajemen pengadaan dengan supply chain management. Jadi, secara definisi, manajemen pengadaan dengan supply chain management itu memiliki cakupan dan fokus yang berbeda. Akan tetapi, keduanya itu saling berkaitan satu sama lainnya, di mana manajemen pengadaan itu lebih kepada kegiatan penyediaan barang atau jasa untuk kebutuhan operasional perusahaan. Sedangkan supply chain management itu merupakan serangkaian kegiatan yang dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, hingga pada proses pengawasan, baik pengawasan pada aliran barang itu sendiri maupun aliran informasi dari mulai awal kegiatan hingga nantinya proses distribusi ke tangan konsumen. Lalu, hubungan atau keterkaitan antara manajemen pengadaan dengan supply chain management ini saya ibaratkan seperti kuning dan putih telur, di mana manajemen pengadaan saya ibaratkan sebagai kuning telur karena dia merupakan inti dari segala inti kegiatan yang ada pada operasional perusahaan. Maksudnya, manajemen pengadaan ini berperan sebagai titik utama dari seluruh kegiatan yang menentukan hasil akhirnya nanti. Kalau misalnya manajemen pengadaan di awalnya itu efektif dan efisien, maka kegiatan selanjutnya juga akan berjalan secara lancar. Sebaliknya, kalau misalnya kegiatan manajemen pengadaannya di awal aja udah chaos, maka kegiatan selanjutnya juga akan ikut berantakan. Sedangkan SCM atau supply chain management itu saya ibaratkan sebagai putih telur yang mengelilingi serta melindungi kuning telur. Karena SCM ini mencakup seluruh proses yang diperlukan oleh perusahaan dari hulu hingga hilir, di mana melibatkan proses pengadaan, persediaan, produksi, pengiriman, hingga proses distribusi sampai ke tangan konsumen. Pada slide ini, saya memberikan gambaran terkait perbandingan antara kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di manajemen pengadaan dan supply chain management. Kalau di manajemen pengadaan itu secara garis besarnya kegiatannya ada identifikasi kebutuhan, lalu ada pemilihan pemasok, negosiasi dan pembelian, pengelolaan hubungan, serta pengendalian kualitas. Sedangkan pada supply chain management itu kegiatannya secara garis besarnya saja itu ada perencanaan dan desain, koordinasi dan integrasi, pengendalian dan pemantauan, manajemen resiko, serta optimasi biaya dan waktu. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan hubungan manajemen pengadaan dan supply chain manajemen yang baik. Jadi di sini kelompok kami mengambil penerapan hubungan manajemen pengadaan dan supply chain manajemen yang baik dari perusahaan Toyota. Jadi di sini ada sejarah singkat tentang Toyota. Jadi Toyota adalah salah satu produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan ini bermarkas di Tokyo, Jepang, yang didirikan pada 28 Agustus 1937, 82 tahun lalu.
dan pendirinya adalah Kiichiro Toyoda atau anak tertua dari Sakichi Toyoda, sang pencetus industri Toyota yang semula membuat mesin jahit pada awal 1900-an. Selanjutnya di sini ada penerapan hubungan manajemen pengadaan dan supply chain management yang diterapkan oleh Toyota. Yang pertama ada pengendalian inventaris. Pengendalian inventaris dan pengiriman ini di Toyota ini ada sistem just in time yang memungkinkan Toyota untuk meminimalkan stok barang mentah dan barang jadi, sehingga mengurangi biaya pengadaan dan penyimpanan. Dengan kontrol kuantitas yang didukung big data, Toyota dapat merencanakan pengadaan dan produksi yang presisi tinggi, mengurangi resiko overstock dan understock. Selanjutnya ada optimalisasi rantai pasok. Jadi Toyota menerapkan manajemen modular yang membagi struktur bisnis menjadi beberapa modul independen yang dikelola secara terpisah dan oleh para profesional. Jadi Toyota dapat mengelola rantai pasokan secara lebih fleksibel dan efisien. Modul bisnis independen ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan responsif terhadap perubahan permintaan atau kondisi pasar, sehingga rantai pasokan tetap efisien dan responsif. Selanjutnya ada teknologi dan digitalisasi dalam pengadaan. Jadi Toyota menggunakan SAP dan teknologi digital seperti big data dan lain-lainnya untuk mendukung manajemen pengadaan dengan memfasilitasi akses ke informasi yang lebih akurat dan real time, memudahkan perencanaan dan penjadwalan pengadaan yang lebih efektif. Selanjutnya, yang terakhir, kerjasama dengan pemasok. Jadi Toyota ini memilih pemasok berdasarkan kualitas, tetapi juga membangun aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan yang dapat memberikan keuntungan kompetitif. Aliansi ini tidak hanya memperluas kapasitas produksi dan distribusi, tetapi juga memperkuat rantai pasokan dengan akses ke teknologi dan inovasi baru. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari makalah yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Jadi, manajemen pengadaan merupakan proses yang krusial dalam memastikan bahwa organisasi dapat memperoleh barang dan jasa yang diperlukan dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam konteks supply chain management atau SCM, manajemen pengadaan tidak hanya berfokus pada pembelian, tetapi juga pada pengelolaan hubungan jangka panjang dengan pemasok, kontrol kualitas, dan pengiriman waktu. Integrasi antara manajemen pengadaan dan SCM sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam aliran barang, informasi, dan uang. Implementasi yang baik dari manajemen pengadaan dapat memberikan nilai tambah yang signifikan, menciptakan keunggulan yang kompetitif, serta meningkatkan koordinasi antara berbagai fungsi dalam rantai pasok. Contoh penerapan yang baik yaitu seperti Toyota Production System, yang dimana mereka menunjukkan bagaimana pengadaan yang terintegrasi dengan baik dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi. Jadi, secara keseluruhan, manajemen pengadaan yang efektif tidak hanya berkontribusi pada penghematan biaya, tetapi juga pada inovasi, peningkatan kualitas produk yang pada akhirnya mendukung keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.